Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya guys dan Mas Aris ya, di Mas Republik Aris. Ngapak ya. Ya, Pak Mbok sudah familiar ya dengan pemirsa YouTube semuanya. Ini Pak Mbok dari Republik Ngapak. Orang Ngapak, orang kepenak. Oke guys, berjumpa lagi dengan kami guys. Ya, sahabat saya, teman saya, tetangga saya yang sering ngobrol, sering sharing, dan beliau ini pengen menularkan yang sudah digeluti Pak Mbok. Siapa yang tuh sudah, jadi inspirasi lah ya. Bisa menginspirasi, dimana Pak Mbok ini punya usaha atau menggeluti usaha lewat marketplace. Nah ya betul. Tentunya dari sebelum masuk ke marketplace, beliau ada perjalanan-perjalanan yang perlu kita tahu seperti apa. Sebenarnya apa ini Pak memang sampai ke menggeluti marketplace itu dengan sangat serius seperti ini tuh sebenarnya perjalanannya seperti apa? Jadi seperti ini. Dulu memang kita dulu pernah kerja bareng lah ya. Iya, satu pekerjaan terus saya ngambil jalan lain daripada yang lain gitu ya kan, yang tidak biasa gitu lah. Nah itu awalnya kita tuh door to door, dibantuin sang istri tuh, yang jalan dulu tuh kan, door to door. Habis kebanyakan kan ada pria yang sukses itu di belakangnya ada wanita yang ini ya mendukung ya. Tapi kalau pas di itu kolam buaya jangan didukung, diserokin. Baik, lanjut Pak. Ya oke, begitu. Setelah tadi itu dari memasarkan door to door, akhirnya kita mencoba untuk menyewa tempat ya di pinggir jalan gitu kan, di pinggir jalan satu kios. Kita terus tanpa lelah terus berjuang membanting tulang meras keringat ya kan. Namanya perjuangan kan nggak semudah membalikan telapak tangan ya kan. Kata Pak Tukul kan ini kristalisasi keringat gitu sampai saat ini ya. Jadi keringatnya jadi kristal gitu ya, jadi berharga ya. Oh iya udah. Jadi gitu, setelah kita berjualan di pinggir jalan, sewa kios, akhirnya lambat laun semakin seiring berjalan. Nah di situ itu ada, singkat cerita itu ada perubahan nih guys. Jadi perubahannya itu tiba-tiba kok sepi gitu kan, toko offline-nya. Iya, di pinggir jalan tuh toko ya kayak ini ya warung lah ya, toko lah gitu. Nah itu sepi. Nah saya itu ini kenapa gitu kok sepi gitu kan, semakin hari semakin sepi ya. Ternyata saya setiap kali nongkrong di pinggir jalan itu banyak kurir yang berseliweran tuh, bawain paket tuh kan, bawain pesanan yang dari marketplace itu. Waktu itu belum begitu sudah lama akhirnya juga, wah ini dunia sudah berubah nih. Nah habis itu mau tidak mau harus berubah. Memang saya dari nol tuh, dari nggak paham, nggak tahu apa itu marketplace-nya ya kan, nggak tahu tuh kan, nggak tahu nih, nol, zero tentang dunia marketplace tuh, terus bagaimana digital itu. Nah itu nyoba-nyoba nyari info-info di konten, di YouTube, di teman gitu kan. Oh kayak gini itu masih dasar itu, nggak langsung bisa ilmunya langsung penuh gitu, enggak mengoperasikan si aplikasi marketplace itu belum langsung bisa gitu ya. Iya belum bisa, masih nol. Habis itu sambil jalan akhirnya kita diskusi sama teman-teman. Akhirnya begini caranya ada start kita download aplikasi, daftarin legalitasnya. Habis itu gimana upload produk ya kan. Ada liku-likunya gimana aplikasi itu bisa kita operasikan fitur-fiturnya ataupun karena mengoperasikan marketplace itu nggak kayak kita main game app gitu kan, nggak kayak gitu. Di situ tuh banyak faktornya. Di antaranya ya kalau bahasanya itu kita harus bikin copywriting, foto produk, terus bikin video konten produk itu di dalam marketplace itu dituntut produk kita harus disertai dengan video konten produk, copywriting, deskripsi produk,
penjelasan terkait dengan spesifik produk itu harus iya. dijelaskan kan, dijabarkan, kita bikin deskripsinya, terus habis itu foto produk nih yang penting Nah, biar foto produk, jelas, iya. biar enggak orang itu enggak Ya, otomatis kemana-mana berarti langsung tertuju kepada produk kita gitu kan. Nah itu harus ada pengeditan. mau editing Iya, mau iya. nggak mau harus belajar editing, Editing. belajar ngambil foto Iya. produk supaya angle-nya juga Inginnya ya dapat. dapat gitu, membuat si pemirsanya ini lebih Langsung trust terkesan. gitu, Oh, lebih percaya ini fokus produk. dan percaya kepada produk. Oh ya, Itu. karena di marketplace itu kan kita cuma lihat gambar, Iya, lihat lihat gambar foto. dan penjelasan saja. Iya, berarti ketika kita sudah bisa menguasai cara mengambil gambar si produk itu, Iya. si pembeli itu akan langsung yakin, oh produknya benar-benar akan seperti ini, Seperti real ini seperti itu. ya realnya gitu kan. Ya Hmm. namanya di dunia digital kan semuanya serba visual Iya, nih, sebuah visual. bukan benda nyata Benda yang nyata disodorin kan, kayak di bukan. offline misalnya di Iya, di pasar toko apa di bisa etalase buka toko gitu kan. boxnya kayak Iya, gitu. bisa. Misalnya sepatu ini bisa kita Iya, pegang langsung kayak gitu apa kan? bahannya iya kan Iya, tahu gitu iya, kan, terus dipasin gitu iya, kan, betul. yang jelas gitu. Berarti harus cara ngambil produknya Iya. pun Terus harus bisa seperti itu. iya, terus kita mendeskripsikan produk ini harus benar-benar jelas. Jadi si calon pembeli ini tidak bingung. Oh, ini ukurannya berapa, Ya, panjangnya berapa gitu. semisal ini produk sepatu ini Iya, dengan mereknya yang Tube ini punya iya, Pak Bok ya. iya. Nanti ada perjalanannya sendiri seperti apa lahirnya produk Tube ini. Jadi misalnya di marketplace itu dijelaskan sepatu ini ukurannya Berapa gitu. berapa, Panjangnya, dimensinya ya, iya panjang dimensinya. lebar dan lain Semuanya sebagainya. iya, biar si pembeli ini Bahannya juga kayak ya gitu dijelaskan seperti apa nilai plusnya iya, dari bahannya itu betul. sendiri seperti itu. Ini habis itu setelah kita mendeskripsikan produk ini, itu jadi ini apa namanya si pembeli itu tidak ragu. Maksudnya gini, wah itu ukuran anak saya berapa sih ya? Nomornya berapa gitu kan? Ya. Dengan membaca deskripsi ini, membaca si deskripsi yang ada di template itu, orang itu akan yakin, oh berarti anak Sudah seperti memegang iya gitu ya walaupun dengan memegang, hanya iya membaca. betul. Itu seperti itu. Jadi memang kita harus bisa menjelaskan detail terkait produk itu. Dari ukurannya, dimensinya, Dimensinya, bahannya, bahannya, untuk usia berapa itu kan, otomatis nilai plusnya iya di dari mana. Itu belum si produk tersebut. iya, itu belum cukup sampai di situ. Nah, kita di marketplace itu kan banyak kompetitor tuh, ya kan. Ya bagaimana bagaimana caranya kita untuk menarik si calon pembeli ini lebih tertarik lagi terhadap produk kita. Jadi Kita intinya kalau di baik itu di marketplace ataupun di transaksi yang lainnya itu trust itu yang iya, harus diperkuat ya. iya, Kepercayaan kepercayaannya bahwa si pembeli itu benar-benar percaya, benar-benar yakin bahwa produk yang dicari itu memang ini sesuai gitu gitu. kan, ya Misalnya sesuai dengan realnya gitu kan, karena dengan ibu-ibu nyariin produk anaknya, pengen nyariin sepatu, misalnya usianya berapa, pasnya ukuran ini. iya gitu. Jadi Seperti nggak itu. bingung nih si pembelinya. Betul, betul. Kan biasanya kadang-kadang main beli aja nih pembeli. Tahu-tahu kegedean, kebesaran gitu. Kalau kita selalu memberikan servis ya after market gitu, after penjualan gitu ya. Setelah terjadi Sudah transaksi, ini seandainya ada klaim ataupun ya seperti apa, kita akan layanin, admin-adminnya akan layanin misalkan kegedean atau kekecilan bisa ditukar oh iya, gitu, berarti bisa dikondisikan lah gimana sih biar si produk ini dipakai secara fungsinya itu tepat gitu kan. Biasanya kan sudah beli ya udah kita itu kan. berarti Kalau mau ditukar silahkan kita ada berarti pelayanannya di gitu. marketplace-nya Pak Bok ini masih melayani hal-hal yang seperti Iya, itu. lah seperti itu. Nanti di Ya tentu saja untuk kepuasan iya kepuasan para pembelinya dan nggak cuman sampai di situ. Kita misalkan ada nilai plusnya tambahin misalkan ada beli sepatu kita gratisin kaos kaki biar si pembeli itu tidak apa Oh namanya ya, pusing nyari otomatis kan yang namanya sepatu paketannya kan harus harus pakai pakai kaos kaos kaki. kaki. Nah ini Ya, kalau di tempatnya Pak Yulimbok ini menjual sepatu itu sekaligus gratis kaos kaos kaki. kaki ya. Jadi nggak perlu lagi Seperti itu. puyeng-puyeng orangnya itu nyari kan biasanya beli sepatu aduh belum kaos kakinya gitu kan jadinya Itu lebih repot strategi lagi itu marketnya membeli nilai plus dari produk yang
Unibog. Iya, seperti itu. Jadi setelah perjalanan eh, itu sudah baru kita baru nyampe di ini nih baru nyampe di bikin deskripsi produk dan kita upload tuh. Itu masih panjang perjalanan lagi kalau kita berjualan atau jadi penjual di marketplace masih banyak lagi. Nggak hanya cuma foto kasih deskripsi Ya, terus di itu upload gitu enggak, masih banyak lagi yang harus kita apa optimasi ya. Nih pengoptimasian nih di pengoptimasian ya. Di marketplace itu karakternya beda-beda antara marketplace satu dan lainnya kan kita ada banyak nih. Oh iya, ada oranye, hitam, ada biru, ada hijau. Nah, itu karakteristiknya beda-beda, punya karakter ya. Dan kita harus paham. Kalau nggak paham ya udah low terus, pengunjungnya sedikit. Nah, gimana cara mengoptimasikan? Wah, itu butuh pengulikan ini, butuh dikulik ini. Memainkan traffic tadi ya. Pengunjungnya biar banyak, otomatis kalau pengunjung banyak, prosentase pembelinya pun meningkat itu seperti itu. Nah, terkait produk sendiri seperti apa, Pak? Ya nih kita kembali ke produknya. Memang dulu kita masih awal-awalnya ya namanya pedagang pemula ya kan, kita jualin produk yang ada gitu kan. Artinya Pak Mbok beli produk jadi ya. Iya, kita jualin dengan perhitungan bagaimana kita bisa mengambil margin dan lain sebagainya. Kita jual lagi seperti itu. Itu awal berjalan berapa lama itu? Itu udah cukup lama gitu kan. Itu untuk mendapatkan ilmu-ilmu ya sekitar ya cukup rentang waktunya agak lama itu. Nah, setelah itu kita kan nggak mungkin nih jualan produk orang terus ya kan. Sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran dan perasaan kan kita bagaimana sih untuk lebih baik lagi ke depannya ya kan. Otomatis kan karena kita juga memikirkan harga pokok ya, karena kalau kita gitu belinya udah mahal, mau jualnya lagi susah. Otomatis untuk membuat supaya harga pokoknya itu kita masih bisa memainkan marginnya, otomatis kita membuat produk sendiri biar bisa ngontrol itu kan. Biar kita shortcut memotong distribusi ya kan, dari langsung bikin sendiri langsung dijual gitu kan. Biasanya kan dari produsen ke distributor baru ke grosir baru ke eceran, pedagang eceran. Banyak banget tangannya. Berarti bisa tangan ketiga, tangan keempat ya? Iya, betul. Nah, di sisi lain itu yang pernah kita yang pernah kita bahas itu terkait dengan merek. Nah, itu kita lama-lama akan berpikir nih, riskan ini kita menjuali merek dagang orang gitu kan. Sangat riskan. Nah, akhirnya kita bertransformasi nih untuk membuat produk dan brand sendiri, merek sendiri. Berarti dalam perjalanannya Pak Yulimbok sampai saat ini sudah bisa bermain atau menjual produknya sendiri dengan mereknya sendiri juga. Ya, luar biasa sekali. Jadi memang dibutuhkan kerja keras ya, kalau misalkan mau kita harus naik kelas nih. Harus naik kelas kan kita harus butuh perjuangan tuh kan. Yang tadinya gampang kita belanja terus kita jual lagi gitu, kalau kita belanja ke tempat grosir misalnya. Itu akan ada titik ini titik bukan titik jenuh sih. Tapi titik karena kita memainkan selisih harga, otomatis akan sampai di titik bagaimana kita sudah limit mengambil lebihnya. Gitu. Udah nggak bisa lagi nih, Akhirnya mau nggak mau kita harus membuat produk sendiri. Nah itu kan butuh pemikiran, pertimbangan, kreativitas, dan terutama itu kan budgeting ya. Budgeting. Kita kan nggak bisa kan kalau misalkan kita membeli barang di tempat grosir kan dengan rentang kuantiti sedikit masih bisa nih. Kalau kita ke bagian produksi kan akan harus lebih banyak lagi, nggak bisa. Si produsen ini nggak mau cuman belanja 10 sekodi 2 kodi gitu, nggak mau di tempat produsen. Ya minimal minimal gitu kan. Spesifikasi produknya spesifik punya Pak Yulimbok sendiri. Untuk dijual orang lain mungkin
mereka perlu edukasi lebih. Iya, perlu brandingnya benar kuat lagi. Kalau enggak ya nggak bisa kan. Jadi betul. Si produsen ini meminta sebuah minimal quantity ketika mau berproduksi untuk merek pribadi. Mereknya Pak Mbok. Iya, itu sekian ratus kodi, sekian ini gitu. Ya memang kalau kita pola pikirnya fundamental kita nggak menuju ke sana, ya nggak bakalan nyampe-nyampe. Tetap aja kita jadi di level itu terus kan, kita nggak bisa naik kelas gitu kan. Ketika dalam perjalanannya Pak Mbok sudah berani dan bisa menaikkan kelas, yaitu yang tadinya cuma beli dijual lagi, sekarang sudah bisa memproduksi sendiri untuk dijual lagi. Iya. Dan terkait produksi itu ada satu hal lagi yang lebih penting, yaitu mendesain. Desain. Ini kita nggak cuma datang ke tempat produksi, kita minta diproduksikan seperti ini gitu. Itu terlalu simpel, masih banyak hal yang harus dilalui. Di antaranya satu pemilihan bahan, HPP-nya, terus desainnya, polanya gitu. Jadi bahan, desain untuk mendapatkan HPP. Iya, yang bisa harga jual. Otomatis kita juga mempunyai kelas kan ya, kita pengen berada di kelas quality. Iya, apa yang di mana gitu kan. Misalkan mau pasar, kan ada pasar di bawah, tengah dan atas. Nah, kita mau ngambil ceruk yang mana sih gitu. Up gitu kan. Itu. Ya. Kita harus memperhitungkan itu. Jadi nggak langsung wah aku bikin blok ternyata HP-nya ketinggian nggak bisa jual. Misalkan seperti itu. Wah, kita bikin blok HPP-nya rendah tapi kualitasnya buruk, kan kurang bagus gitu. Itu harus dipikirkan marginnya, apa segmen ceruk pasarnya nih mau ngambil yang di daerah mana sih gitu. Itu butuh analisis, ya nggak sekonyong-konyong langsung jebret jadi gitu nggak bisa. Masuk di dunia produksi untuk dipasarkan itu otomatis kita harus menganalisis pasar produksi kita itu nanti akan masuk di pasar segmen mana? Segmen tengah ke bawah atau tengah ke atas. Iya, begitu. Otomatis di situ kita akan sudah punya kelas tersendiri tentang harga dan lain-lain. Iya, tentang bahan gitu. Dan gini, kalau misalkan kita pedagang awam ya kan, pedagang pemula dan memang itu dia otodidak nih, bukan langsung dikasih ilmunya sama orang itu kan beda nih. Nah, kalau yang otodidak ini nganalisisnya ya yang selama ini kita geluti saja. Maksudnya kita mau membuat produk nih yang sudah kita jalanin. Ya, sudah kita jalanin kan ada historinya tuh. Oh, ini barang ini yang laku, barang ini yang enggak, barang ini yang lebih kenceng, barang ini yang slow moving gitu kan. Nah, kita ambil analisasi itu. Analisa itu mungkin ada yang rajin nyatet gitu kan, ada yang memang ingatan gitu kan. Berdasarkan histori yang sudah terjalan ya. Nah, kita masuk ke situ itu baru kena poinnya. Tapi kalau misalkan kita begitu masuk ke dunia perdagangan langsung tiba-tiba bikin produk jual loh. Ya emang setiap ada yang jual pasti ada yang beli ya kan, itu konsepnya ya. Konsepnya ya. Konsep secara alamiahnya yang jual pasti ada yang beli, tapi yang akan menjual pun harus punya prediksi kan ya. Punya prediksi seperti apa nanti produk saya diterima di pasar gitu. Itu seperti itu. Jadi emang butuh rentang waktu ya, dan betul-betul waktu gitu. Jadi pemirsa semuanya, ini kita ngobrol dengan Pak Yuli ini bagaimana perjalanan menuju ke titiknya Pak Yuli Book seperti ini, bisa punya produk sendiri dengan sekarang produk itu sudah banyak diminati, banyak sekali yang sudah dijual di marketplace, terutama yang demand-nya pembeli itu sangat tinggi. Dan mungkin produknya, contoh-contoh produknya ada di sini. Dan mungkin nanti kita akan sedikit ngulik nanti di episode berikutnya. Mungkin saya ngobrol dengan Pak Yuli Book, kenapa harus memilih produk anak-anak, kenapa ketika produk anak-anak itu yang dipilih di produk-produk sepatu dulu, seperti itu. Nanti kita akan ngobrol, kita kupas tuntas Pak Yuli Book sampai ke dalam-dalamnya. Baik pemirsa semuanya, ngobrolnya dengan Pak Yuli Book sangat asik sekali, dan ini harus kita lanjut karena masih banyak hal yang pengen kita cari dan pengen kita ungkap.
supaya ini menjadi bahan tersendiri sebagai bahan inspirasi untuk sahabat-sahabat semua, pemirsa-pemirsa semuanya yang pengen merintis usaha. Dan kita dari channelnya Mas Aris, kita cukupkan sekian dengan narasumber kita, Pak Yulimbok. Dan Pak Yulimbok ini dari Republik Ngapak. Salam kita ya. Orang Ngapak, orang kepenak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.